Kita terjemahkan dulu Bapak Ibu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'ana, bersamaku, bersama kami, bersama kami. Ada na itu kami. Ya. Kalau bersama kamu, ma'akum. Ya. Kalau bersama aku, ma'i. Ya. Sekarang innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu beserta kita, kami. Wa huwa ma'akum. Ini ada ma'akumnya tuh. Tadi ma'ana, tadi ma'akum. Dan dianya Allah beserta kamu aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu bima ta'maluna basir, apa-apa yang kamu kerjakan, dianya Allah maha melihat itu. Jadi terjemahannya, sesungguhnya Allah beserta kita, kami, dan dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada, dan Allah itu maha melihat apa-apa yang kamu perbuat. Orang yang sudah hidup, yang sudah terinstal, sudah aktif rohaninya beserta Tuhan itu, ucapannya itu memang betul-betul bulat, full. Ya, innallaha ma'ana. Kenapa ucapannya tuh full, bulat? Karena dia sudah mengenal, dia sudah berliqa, dia sudah bermusyahadah, dia sudah bermuwajahah dengan Allah. Sehingga Allah yang dia sebut itu benar-benar dia sudah mengenal dan menyaksikannya. Sama ketika Rasulullah itu ya diancam oleh Daksur ketika Nabi itu tidur ayam. Tidur ayam tahu tuh Pak Sam? Tidur ayam. Dibilang tidur, dia nggak tidur, dibilang nggak tidur, tidur golek-golek namanya tuh. Ya, kala-kalai bahasa Ustadznya. Ya, nanti boleh dicontohkan kala-kala itu gimana? Jadi ketika Nabi itu udah capek, lelah kan, hari panas pula, terik, lalu beliau itu bersandarlah di pohon yang besar. Datang pula angin yang itu, angin itu sepoi-sepoi namanya. Tidur ayam. Datang Daksur, ya diambilnya pedang tuh. Hei Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedang Muhammad? Terperenjak Muhammad tuh. Terperenjak tuh Pak Azam. Kaget aku. Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Rasul itu mantap, innallaha ma'ana tuh. Hei Daksur, yang mampu menyelamatkan aku itu adalah Allah. Allah yang disebutnya tuh Allah yang sudah dikenalnya, Allah yang sudah dilihatnya, Allah yang sudah beserta dirinya. Bukan Allah yang kosong ucapannya. Ya, Allah yang benar-benar sudah dikenalnya. Ya.
Sudah nggak ada lagi jarak, nggak ada lagi batas, nggak ada lagi penghalang antara dirinya dengan Tuhan itu. Ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan kepada Daksur, Allah, bagaimanapun Daksur kuat memegang pedang itu. Ini yang dikatakan Allah tuh, innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah aku pilih, aku tunjuk dia sebagai kekasihku, maka aku matikan dirinya, aku hapuskan dirinya, aku lenyapkan dirinya, aku tiadakan dirinya. Apabila dirinya telah aku fanakan, telah aku hapuskan, telah aku hancurkan, telah aku karamkan, fa iza qataltuhu wa ana diyatahu. Apabila dirinya telah aku bunuh, maka akulah pengganti daripada dirinya itu. Aku pengganti daripada dirinya. Kalau aku pengganti daripada dirinya, ya, maka akulah yang menjadi wujud dirinya itu. Ya, aku yang menjadi wujudnya tuh. Ya, akulah yang mendengar tuh. Akulah yang melihat tuh. Aku yang berkata, aku yang mengetahui, aku yang kudrat, aku yang rodat, aku yang hayat tuh. Aku itu yang bergerak, aku itu yang berkehendak, aku semuanya, kata Allah. Aku beraku-aku dalam keakuanku. Maka sebentar lagi kita bunyikan lagu Aku Dalam Keakuanku. Iya Bapak Ibu, lagu Ustaz siap dah. Alhamdulillah. Ya, nanti kita bunyikan Aku Dalam Keakuan Aku tuh. Lupa Bapak Ibu memahami kaji itu, putar lagu tuh, lagu makrifat tuh. Insya Allah nyaman Bapak Ibu bisa mereview kembali apa yang Ustaz sampaikan itu. Karena itulah kesimpulan kaji Ustaz antarkan. Ya, nanti kita sama-sama simak nanti sambil nyantai kita. Ya, itu aku dalam keakuan aku itu. Jadi kalau berjumpa Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah mesti mengalah salah satu. Ketika ada mengalah, maka ketika itulah Allah lah yang sebenar-benar wujud itu. Ya, Allah yang sebenar-benar wujud. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud, maka nama daripada wujud aku bernamalah Muhammad. Nama daripada dirinya Muhammad itu adalah Allah. Wah. Kalau dibahasakan, wujud aku bernama Muhammad, diriku bernama Allah. Aku juga tuh dah tuh. Aku tuh penghalangnya tuh. Lepas penghalangnya itu nggak ada lagi, dah tumbang, dah roboh, dah hancur. Lalu dilanjutkan ayat ini, aina ma kuntum. Nih. Ayat yang di hakikat lagi. Tadi kan ada duduk di marifat tuh. Naik ke turun ke hakikat. Aina ma kuntum. Di mana saja Muhammad itu berdiri, duduk dan berbaring, memandang dan melihat serta mengetahui, aku tetap beserta dirinya. Kalau Allah sudah tetap beserta dirinya, bima ta'maluna basir, aku mengetahui apa yang diperbuat oleh Muhammad itu. Kenapa Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh Muhammad? Iya, Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri, itu maksudnya. Inna rabbaka akhata bin nas, aku sudah meliputi manusia, manusia itu rahasia diriku. Ya, di mana ada diriku, disitulah nyatanya wujud aku. Di mana nyatanya wujud aku, disitulah nyatanya akan diri aku. Karena insan itu aku, ruh itu aku, sifat itu aku, Muhammad itu aku. Makanya Allah itu beraku-aku dengan dirinya. Itulah yang katakan aku sejati. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengenali dan memahami aku yang sejati, jangan coba-coba beraku-aku. Syirik tuh.
Ya, jangan coba-coba beraku-aku kalau kita tak mengenal hakikat aku yang sebenarnya. Tapi kalau kita sudah mengenal hakikat aku yang sebenarnya, dengan aku kita, dengan diri kita, dengan Ambo, dengan Dene, dengan saya, insya Allah tidak jatuh dia kepada kesyirikan. Karena hakikat aku, hakikat Dene, hakikat Ambo itu bukan Dene, Ambo dan akunya kita, tapi akunya Allah itu. Itu maksudnya tuh, karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Hanya tidak berjarak itu Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya apa? Kalau kita ingin bersama Allah, ingin selalu dalam dekapan Allah, keluar kita dari keakuan kita. Keluar kita dari keakuan diri kita. Kalau dah keluar kita daripada keakuan kita, tidak ada lagi keakuan kita yang merasa yang wujud, maksudnya. Tidak ada lagi keakuan kita yang merasa diri kita yang mendengar, melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Maka ketika itu, itulah yang wujud yang sebenar-benar wujud, yaitu Allah. Yang sebenar-benar hayat itu Allah. Ini yang dimaksudkan Allah, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Apa maksudnya itu Pak Rifai? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Kalau ada keakuan diri, berarti kita tidak kenal dengan Allah. Maksudnya keakuan diri itu apa? Keakuan diri kita, ya, kita merasa diri kita yang ada. Itu dia. Apabila kita mengakui, merasa keakuan kita itu kita, maka selama keakuan itu ada pada kita, selama itu pula kita tak mengenal akan Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ingin kenal Allah, hilangkan keakuan di dunia. Inilah jawabannya. Bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Apa Pak Sudirman? Bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Engkau, bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau dah kenal aku. Bila engkau yang tidak merasa diri engkau yang ada, pasti engkau kenal. Ya, bila engkau sudah benar-benar tiada, engkau sudah mengaku benar-benar buta, tuli, bisu, lemah, papa, bodoh dan mati, maka kamu dah kenal aku. Yang sebenar-benarnya yang hidup itu aku, yang sebenarnya melihat itu aku, mendengar itu aku, berkata aku, yang sebenar-benar ada itu aku. Aku yang beraku-aku pada diriku. Aku yang berdiri, aku yang duduk, aku yang berbaring, aku yang semuanya. Yang duduk dia, bahasa dia gitu. Kalau akunya Allah, yang duduk itu aku, yang berdiri itu aku, yang berjalan itu aku. Adakah selain aku yang berdiri, yang berjalan, yang memandang mendengar? Tidak ada. Kalau tidak ada selain aku yang berdiri, memandang dan mendengar, lalu siapa yang sebenar-benarnya memandang, berdiri, dan mendengar itu? Itu dia tuh. Namun Allah yang kita sebut itu sudah lihatkah, sudah kita saksikankah atau belum? Kalau Allah cuma yang wujud Pak, ini kembalikan ke Bapak lagi, ingin contohnya. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah yang melihat dan mendengar, apakah Allah yang wujud itu sudah disaksikan Pak? Bapak disaksikan atau belum? Sudah. Bagaimana cara menyaksikannya? Pada diri sendiri. Diri sendiri inilah tempat memandang akan nyatanya diri Allah itu. Paham kita bahwa di ini tempat memandang nyatanya diri Allah. Ketika itu hilanglah diri kita itu. Kalau dah hilang diri kita, kesimpulannya Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri.
bisa begini, seolah-olah kita mengaku bahwa kita Allah gitu jadinya. Jangan ada rasa seolah-olah keakuan kita masih ada juga diri kita tuh. Ini sudah benar-benar mati, jangan bermain logika lagi. Jangan bermain akal. Kalau kita mainkan akal kita, gunakanlah akal kita itu, bahwa akal kita itu memandang bahwa diri kita itu adalah sifatnya. Sedangkan sifatnya itu tiada lain adalah nyatanya akan dirinya sendiri. Maksudnya kalau kita fungsikan akal, kalau ada fungsikan akal itu udah bersifat mana itu. Kalau ada fungsikan akal, dia sudah bersifat. Siapa kita ini? Kita ini itu disebut namanya kenyataan akan dirinya. Kenyataan dirinya itu siapa namanya itu? Muhammad. Makanya yang dikatakan Muhammad itu siapa? Insan tuh dia. Yang dikatakan Muhammad itu insan, siapa lagi nama lainnya? Itu dia. Jadi memang betul-betul sudah terpatri di dalam diri Bapak itu hanya Allah saja yang ada. Untuk memantapkan lagi, Ustaz tanya Bapak lagi nih, biar lebih paham Bapak. Pertanyaannya, adakah yang wujud selain daripada Allah? Adakah yang hidup selain Allah? Adakah yang bersifat selain Allah? Kalau tidak ada yang wujud, yang hidup dan bersifat selain Allah, ya, siapa yang wujud, siapa yang bersifat itu, siapa yang hidup itu? Allah. Sekarang Allah yang wujud, Allah yang hidup itu yang mana dia? Tuh. Jadi apa yang kita sebut itu bukan hanya sebatas permainkan kata, bukan sebatas bergelut-gelut di bibir, tapi apa yang kita sebut itu munculnya dari dalam hati yang sudah isbat. Itu dia la maujud bil haqqi ilallah tuh. Itu bukan dalam bentuk sebutan, itu sudah tertanam di dalam hati itu. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat kamu itu cinta. Orang cinta tuh mengenal tuh. Lihat. Ini diantarkan nih bahasa cinta. Aku yang membuat kamu itu cinta kepada aku. Hakikat cinta itu dia adalah mengenal. Lihat. Hakikat orang bercinta itu dia mengenal tuh. Hakikat mengenal apa Pak? Berjumpa. Tuh dia. Hakikat berjumpa tuh. Ada orang berjumpa sebelum bertatap wajah. Menyaksikan. Hakikat menyaksikan bertatap wajah. Kalau sudah bertatap wajah, sudah bertatap wajah Pak? Ini likoknya ya, jumpa lagi. Kalau sudah bertatap wajah Pak? Siapa yang sudah mengenal Allah, siapa yang sudah jumpa Allah, siapa yang sudah menyaksikan Allah, siapa yang sudah bertatap wajah Allah, maka salah satunya mesti mengalah. Ia fana itu. Mesti mati salah satu. Gak ada ya dua diri itu. Kalau udah fana, hakikat fana apa? Hakikat fana. Kalau fana berarti tiada. Hakikat fana, fana hilang artinya. Hakikat fana apa? Apa baju? Hakikat fana. Hakikat kalau Ustaz bilang hakikat fana itu apa maksudnya? Yang sebenar-benarnya yang hilang. Kalau dah hilang dia, maka hakikat hilang itu terjadi apa? Bako. Tidak. Bako tidak. Kekal tuh. Itu maksudnya tuh. Ya. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum.
Akulah yang membuat hatimu itu cinta kepada aku, dan aku pula lah yang menanamkan kecintaanmu itu selalu terhunjam di dalam rahasia hakikat dirimu. Kalau sudah tertanam kecintaan kita, kerinduan kita, pengenalan kita dalam rahasia hakikat dirimu, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan itu. Barulah inna Allah ma'ana ini, inna Allah ma'ana itu, inna rabbaka ahata bin nas bukuli syai'in muhit nih, inna rabbaka ahata bin nas. Inna rabbaka, apa artinya inna rabbaka? Sesungguhnya romu ahata meliputi binas manusia. Siapa manusia itu tadi? Insan. Siapa insan tuh? Nih siapa? Nih sini ya. Siapa insan? Aru. Siapa Aru? Siapa sifat? Siapa Muhammad? Wujud Allah. Apa Allah bagi Muhammad? Dirinya. Allah itu dirinya Muhammad, Muhammad itu wujudnya Allah itu. Berarti Allah meliputi akan dirinya sendiri itu dah. Kalau Allah meliputi akan dirinya sendiri yang bernama Muhammad, di situ Allah menyaksikan dirinya sendiri itu. Allah menyaksikan kebesarannya, Allah menyaksikan akan kesempurnaan dirinya tuh. Dah paham kita Allah menyaksikan kesempurnaan dirinya, kebesaran dirinya. Untuk apa juga Allah menyaksikan kesempurnaan akan dirinya? Kan memang dia yang sempurna tuh. Maka ketika itu apa jawabannya? Kala lisanahu. Ini dah melalui kaji ini. Apa artinya itu Pak Remon? Kilo lidah itu maksudnya apa tuh dipotong? Yang tidak bisa disebut itu maksudnya apa tuh? Diam paham itu maksudnya kan ada? Sadar maksudnya nih. Sadar itu gimana maksudnya tuh? Pak Endra, apa maksudnya kalau di sana belum jumpa lagi, belum dapat jawabannya? Pak Remon masih menyebut-nyebut aja baru, tapi disebut dia nggak paham. Kalau di sana itu apa maksudnya? Kelu lidah tuh paham, sadar-sadarnya. Diam, apa maksudnya tuh? Kalau di sana tuh, Iya, nggak serius juga. Ada kalau Ustaz bertanya, ada jawabannya. Kenapa bisa diam? Kenapa cukup dipahami dan disadari? Tentu ada kata kuncinya tuh. Iya, dia ada. Belum pas cara menjawabnya, belum pas. Ustaz pinginnya yang pas supaya nanti tidak ada celah orang bertanya lagi. Tidak ada celah lagi, tidak ada jalan untuk orang bertanya lagi. Dikunci lah. Di KB kue, jangan KB arek lungga. Pak Azam bisa memahaminya kalau lisan auto. Kenapa bisa dikatakan diam, paham, sadar-sadarnya hanya dia aja nggak? Maksud kalau lisan aunya? Sadar yang wujud hanya dia saja. Yang wujud hanya dia saja. Kalau Pardi gimana coba? Sama saja. Daniel? Ya, kalau ibu kacamata aja Pak Hitam. Kalau diucapkan juga lain artinya. Kalau ucapkan juga lain artinya. Lain gimana maksudnya nih kalau di sana ini? Ini kalau di sana Kalau dibicarakan juga ini awalnya nanti bersifat itu ada pertanyaan. bukan itu yang maksud. Ustadz ingin mencari makna yang sebenarnya. Kenapa kok bisa diam saja lagi? Kenapa cukup disadari saja lagi? Kenapa cukup dipahami saja lagi? Ya, kata itu yang mau saya minta dari Bapak Ibu semuanya.
Ia telah mengenal. Belum cepat. Nah? Tidak bisa berkata lagi. Iya. Dia belum kepala. Ah? Mungkin harus sadar sesadar-sadarnya bahwa dia yang ada. Imam mandi ada. Kesadaran tinggi. Ah, udah. Nih kaji mungkin terlalu tinggi, lupa yang di bawah. Bu. Karena dia mengamali putih itu kan sudah tidak bisa tidak bisa berucap lagi, berkata-kata lagi. Ya itu maksud. Maksudnya ya. Lah. Kalau nyerah atau lu enggak? Ya, Ustaz jawab lagi. Ah, kalau Ustaz jawabnya katanya pendek itu, Mak. Bahwa ya, yang menyembah dengan disembah itu juga orangnya. Yang melihat dengan dilihat itu juga betul dia. Kalau paham kita yang menyembah dengan disembah itu juga dia, yang mengingat yang ingat itu juga dia, disitulah duduk diam kala lisana itu dah. Itu dia yang menyembah dengan disembah, yang menyebut dengan yang disebut, ya, yang memandang dengan yang dipandang. Memang dia juga satunya di situ. Makanya kalau lisan lagi, entah apa disebut cukup aja diam lagi itu. Kenapa Bapak Ibu diam? Kenapa Bapak Ibu cukup dipahami sadar-sadari? Kenapa tak ada pertanyaan lagi? Iyalah Ustaz, karena yang memuji dengan yang dipuji, yang menyembah dengan yang disembah, yang mengingat dengan yang diingat, yang bertanya dengan yang ditanya, satu juga. Itulah maksudnya diam saja lagi itu. Tak bisa lagi menyebut yang keluh itu maksudnya. Kalau disebutkan juga, dijelaskan juga, padahal yang bertanya dengan ditanya itu juga, barulah muncul jawaban Ibu tadi itu. Nanti lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Kan gitu tuh. Ah, tuh rahasianya tuh. Memahami itu kesempurnaannya itu. Nah, jadi kita patrikan lagi, dipatrikan lagi supaya hilang kata-kata ma'akum. Bagaimana supaya hilang kata-kata ma'akum tadi itu? Nah, ketika Bapak Ibu sudah paham, yang mengenal dengan yang dikenal, yang menyaksikan dengan disaksikan, yang menyebut dengan yang disebut itu hanyalah satu. Hanya dia yang tunggal, tiada berbelah, nggak ada satu-satunya yang lain lagi, hanya dia semata-mata. Maka ketika itu tidak ada lagi bahasa bersama tuh. Tidak ada lagi bahasa bersama. Kalau disebut bahasa bersama masih ada dua tuh bersifat lagi. Yang ada tuh siapa lagi? Ya, kata apa yang aku selain bersama itu lagi? Aku. Itulah kata aku tuh. Ini aku. Innani anallah. Ya. Sesungguhnya aku Allah. Itulah aku yang beraku-aku di dalam keakuannya itu. Ada lagi kata bersama. Sama Bapak Ibu memahami makna bismillah tuh. Lihat bismillah. Nih bismillah. Secara makna syariat dulu, apa artinya? Dengan nama Allah. Kemudian secara hakikatnya dengan Allah. Secara ma'rifatnya apa? Hilang dengan nama, hilang dengan Allahnya. Ya ada Allah. Ya Allah itu ya aku, ya itu aja. Makanya ketika kita dah sampai kepada pengenalan dirinya secara sempurna, dia awal, dia akhir, dia zahir, dia batin, ya, dia yang wujud, dia yang nyata, dia yang terang, dia yang jelas. Maka ketika itu, ya, hilang semuanya itu. Hanya dia aja lagi di situ. Gak ada lagi kata-kata itu lagi semuanya. Hanya dia aja tinggal lagi itu. Karena dia cuma yang wujud semata-mata. Itu yang dikatakan itu. Aku
akunya aja lagi yang ada tuh, nggak ada yang lain lagi di situ Bapak Ibu. Ya, sudah sempurna namanya itu Bapak Ibu. Ya, sudah sempurna. Jadi kata-kata aku tuh hanya di dalam hati Bapak Ibu, di dalam hati, di dalam rasa, dalam iman itu aja duduknya lagi. Jangan diucap-ucapkan, jangan disebut-sebut lagi situ. Ya, aku dalam keakuan aku itu cukup dalam itu, di imannya aja lagi. Makanya setelah kita paham tadi itu, cukup dirasakan, diam dan diimani. Itu aja kuncinya lagi. Tak ada yang lagi mesti diucapkan lagi situ Bapak Ibu. Ya, memang dia segala-galanya lagi. Nah, cuma tak ada, boleh ada pengakuan-pengakuan di situ. Tak ada boleh ngaku-ngaku di situ. Makanya saya bilang selalu, ya, ketika kita dah sampai pada maqam dirinya, ya kan, sudah terhenti kita di situ, yang Allah katakan wa anna ila rabbika muntaha, itu sesungguhnya Allah itu adalah akhir perjalanan kesudahan hidup dirimu. Kalau sudah sampai kamu kepada Allah tadi, memang Dia semata-mata yang ada. Tak ada lagi bahasa-bahasa bertemu, bahasa berjumpa, bahasa menyaksikan, bahasa bersama, nggak ada lagi itu dah. Aku aja lagi, bahkan kata-kata aku tuh di dalam hati aja. Hati yang aku dalam keakuan itu yang sebenarnya. Itu dah, tidak ada pembatas namanya Bapak Ibu. Jadi orang yang makrifat itu tidak ada penghalang dan batasnya. Kalau duduknya likat, hakikat, itu adalah orang yang sampai kepada Tuhan namanya. Kalau di hakikat kita sampai itu. Kalau di makrifat tidak ada penghalangnya lagi itu. Sebab kalau sudah sampai mana ada penghalangnya lagi? Ya kan? Kalau sudah sampai mana ada penghalangnya lagi? Maksudnya, jadi orang hakikat adalah orang yang sampai dia. Orang makrifat nggak ada penghalangnya lagi. Kenapa nggak ada penghalangnya? Ada satu, dia sudah mengenal Allah Muhammad Allah itu sudah satu, Esa dia itu. Ya, jadi jangan ada dalam pandangan Bapak Ibu tuh ada Allah, ada Muhammad dan Allah saja tinggal lagi. Kalau Allah saja yang tinggal, lalu siapa Muhammad nih? Muhammad itu nama daripada wujud dirinya. Kalau Muhammad itu nama daripada wujud dirinya, lalu Allah itu nama daripada siapa tuh? Oh, Allah itu nama daripada diri Tuhan. Allah itu nama diri Tuhan. Kalau Allah itu nama daripada diri Tuhan, yang Tuhan itu siapa? Ya aku yang Tuhan, namaku Allah. Nah, itu dia itu Bapak Ibu. Aku Tuhan, namaku Allah. Jadi aku itu yang mengatakan aku Tuhan, namaku Allah. Kalau aku Tuhan, namaku Allah, yang aku itu yang mana? Itu dia. Itu dia aku. Ya. Maka untuk melihat si aku yang bernama Allah, yang kosong itu, mandangnya mana? Kepada Muhammad. Karena Muhammad itulah wujud yang kosong tuh. Muhammad itu wujud yang kosong. Ya, Tuhan yang bernama Allah tuh. Ya. Maka inilah wujud yang kosong tuh. Kalau ini adalah wujud yang kosong, maka wujud yang kosong itu siapa namanya? Ya, insan. Siapa insan tuh? Manusia itu siapa? Muhammad. Itu dia tuh. Nah, jadi kalau Ustaz sempurnakan bahasanya gini. Insan itu Muhammad, hamba itu Muhammad, manusia itu Muhammad. Muhammad semuanya. Kalau insan itu Muhammad, hamba itu Muhammad, manusia itu Muhammad, maka insan itulah wujud nyatanya Allah yang bernama Muhammad. Kenapa? Karena dia sudah zahir. Sudah zahir dia. Makanya kenalilah dirimu, kamu pasti kenal dengan aku. Karena akulah sebenarnya yang dirimu itu. Dirimu nggak ada, yang ada tuh aku yang dirimu tuh aku tuh. Al-insanu siri wa ana siruhu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Itu yang nggak ada lagi penghalang dan batas. Itulah maknanya Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan berjalan itu dengan diri lagi. Kalau disebut diri, diri Tuhan aja lah yang berjalan itu lagi. Diri Tuhan itu yang memandang tuh.
namun tak boleh pula mengaku Tuhan. Itu perlu dipahami. Perlu dipahami, perlu disadari bahwa ilmu yang Ustaz ajarkan ini adalah tauhid murni. Tauhid murni itu hanya dia satu-satunya. Kalau hanya dia satu-satunya, maka tidak ada pengakuan kita jadi Tuhan. Tak ada pengakuan kita ini Tuhan. Jadi kalau kita sudah memahami Allah saja yang wujud, Allah saja yang nyata, Allah itu yang Tuhan. Disitulah kita itu menyadari diri kita tidak ada sejak mula adanya. Kapan diri Bapak Ibu tidak ada sejak mula adanya? Sejak Allah itu wujud. Kapan Allah itu wujud? Sejak Allah memperkenalkan dirinya. Kapan Allah itu sejak memperkenalkan dirinya? Asailah. Turun lagi kaji ke bawah tuh. Tunggulah pesan-pesan berikut ini. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu, ya, kita kunci di situ. Pahami dulu apa yang ada ini dulu, ya. Makanya jangan Bapak Ibu mati sebelum mengenal Tuhan dulu. Itu saja mungkin Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.